Sebelum menanti Bang Mardhani untuk bisa bergabung kembali dengan kita, karena saat ini juga sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, nanti Bang Mardhani bisa berikan pandangan terhadap usulan alternatif yang akan disampaikan oleh pihak KPU mengenai bagaimana penyelesaiannya jika kemudian kota kosong yang menjadi pemenang dalam pilkada. Saya juga tertarik untuk bisa membahas mengenai penyebab, salah satunya yang disebut sebagai penyebab adanya kota kosong ini, bahwa begitu tingginya biaya politik ataupun juga biaya pilkada. Mas Bimo, gosip-gosipnya, Mas Bimo, isu-isunya ini untuk bisa mendapatkan tiket dari partai-partai agar bisa maju di pilkada, ini harus mengeluarkan para cakradas itu bahkan sampai 500 juta rupiah per kursi untuk bisa menjadi cagup ataupun juga mungkin calon wali kota. Sementara untuk bisa menjadi cagup bahkan harus mengeluarkan 1 miliar per kursi untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai agar bisa berkoalisi. Betul nggak seperti itu isunya di lapangan, Mas Bimo? Saya selaku Sekretaris Tim Des Pilkada PDI Perjuangan, kecenderungan untuk itu saya dengar ada, tapi dari PDI Perjuangan sendiri yang terkait dengan rekomendasi di mana itu langsung keputusan penjaringan itu dari daerah, penyaringan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan langsung dipimpin oleh Ketua Umum, tidak ada yang namanya jual beli rekomendasi. Memang ada hal-hal yang terkait dengan gotong royong biaya untuk sukses tim pilkada atau sukses pilkada di masing-masing daerah yang harus dirembuk dengan para calon kandidat yang mencalonkan dengan pimpinan partai di wilayahnya. Saya mendengar itu dan itu menjadi suatu hal yang sering juga didiskusikan di dalam internal partai khususnya di daerah untuk mengajak beberapa partai politik kadang mentargetkan atau memberikan nominal untuk hal yang terkait dengan sisi keuangan yang harus juga dirasionalisasikan. Maksud saya begini, bahwa pada saat mesin partai ini bekerja untuk memenangkan kandidat, itu ada kos organisasi, ada kos yang namanya terkait dengan biaya kampanye atau biaya sosialisasi atau biaya yang terkait dengan saksi, itu biasanya bisa didukung bareng. Tapi untuk hal yang terkait untuk mendapatkan rekomendasi seorang kandidat harus mengeluarkan uang yang tidak disertai berbagai perhitungan-perhitungan sebagai proses prasyarat untuk mencalonkan, baik itu proses kampanye maupun proses penghitungan suara pada saat kandidat harus mempunyai saksi-saksi yang harus dibiayai, itu tidak ada. Hanya yang terkait dengan operation cost untuk operasional selama pemilihan berlangsung. Saya kira itu. Oke. Saya menyambung terkait dengan tadi calon tunggal. Ya. Calon tunggal tidak bisa ya dibenarkan kalau itu tadi saya katakan bahwa itu akibat dari engineering politik, akibat dari rekayasa untuk menjadikan seseorang bersaing tanpa lawan, dan ada kecenderungan di sini biasanya di backup oleh kepentingan-kepentingan kapital atau kepentingan pemodal yang cenderung arahnya kemenangan itu tidak diorientasikan pada kepentingan publik tapi lebih pada kepentingan-kepentingan privat atau kepentingan modal. Kami di PDI Perjuangan setiap melakukan kaderisasi itu memprioritaskan kader-kader yang memang dipersiapkan untuk mengurus partai, kemudian kader-kader yang dipersiapkan untuk mengurus atau ditugaskan di fungsi legislatif, atau kader-kader yang memang mempunyai kompetensi teknokratik dipersiapkan di dalam persiapan sebagai calon kepala daerah. Dan kami melihat bahwa sangat bangga banyak kader-kader kita saat ini, bahkan kita mengusung sendiri bersaing dengan lawan-lawan atau partai-partai lain yang mengkeroyok kami, sebagai bukti bahwa fungsi partai sebagai rekrutmen pemimpin itu bisa kita buktikan. Tapi sekali lagi, apakah calon tunggal ini merupakan produk sistem atau ekses, itu memang harus kita cermati betul. Kalau itu produk sistem memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
Kenapa calon tunggal muncul? Karena memang faktor popularitas dan faktor kompetensi dari seorang tokoh yang tidak bisa disaingkan atau dipersandingkan dalam kontestasi. Baik. Tapi yang memang harus kita hindari, nanti Bang Ray bisa menganalisis ini apakah ekses atau produk sistem harus kita atasi dalam undang-undang pilkada untuk periode ke depan harus seperti apa supaya rekayasa political engineering calon tunggal ini bisa tidak terjadi. Saya kira itu. Baik, Bang Ray silakan langsung saja ditanggapi. Termasuk juga Bang Ray, betulkah hal-hal tersebut terjadi di lapangan yang sempat saya sampaikan sehingga kemudian partai politik lebih memilih daripada calonnya harus keluar uang begitu banyak, lebih baik menerima uang dan juga bergabung bersama partai lainnya membentuk koalisi mengusung calon yang sama. Ya itu yang saya sebut tadi. Kalau by rekayasa itu mesti ada komitmen. Kalau rekayasa ya komitmennya apa ya bisa macam-macam. Apakah misalnya akan dapat bagian nanti gitu ya, atau mereka akan dapat konsensi, atau mereka memang ada di depan langsung bayar cash, itu macam-macam. Kalau itu bentuknya rekayasa gitu. Nah mungkin apakah akan lebih ringan biaya yang ke partai dengan mengakomodasi partai politik atau lebih baik bersaing di hadapan publik? Kalau menurut saya sih lebih berat biayanya ke partai politik. Karena kalau kita dengar sekarang, kursi partai juga nggak mau dong kalau cuma 500 juta ya. Minimal satu sekarang tuh kursi-kursi partai. Jadi kalau dia di 8 M. Ya kan kalau 10 M. Dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya justru jauh lebih banyak biayanya kalau mengakumulasi partai politik. Kalau sekarang partai politiknya misalnya kita asumsikan lagi dengan 50 kepala daerah. Ya kan kursinya ya kan. 50 kali 1 M aja udah 50 M. Kan tinggi sekali itu gitu. Nah, belum lagi dan dengan sendirinya biaya semua kebutuhan itu ditanggung oleh si calon. Beda kalau misalnya dia lahir dari proses yang natural ya. Nah, saksi dari dia, ya, baliho dari dia, ini tim pemenangan dari dia, ini semuanya. Jadi bisa-bisa ya seperti yang diduga tadi itu untuk pilkada kabupaten kota mungkin di atas 100 M minimal itu. Bahkan mulai jadi tuh mendekati 500 M ya dan sebagainya gitu. Nah itu mahal tuh. Nah sebetulnya apakah ini efek dari sistem? Nah ini kan persoalannya kan begini. Dulu kita itu kan hampir tidak memperkenalkan ini yang disebut dengan kotak kosong ini kan. Tapi tiba-tiba ada persoalan di lapangan. Pertama adalah sang kandidat memang betul-betul berhalangan ikut serta. Karena cuma ada 2. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau betul-betul cuma ada satu pasangan calon karena sudah masuk tahapan gitu. Nah, begitu nah muncullah ide yang sekarang disebut dengan kotak kosong dan harus dicermati ya, penggunaan kata kotak kosong itu sebetulnya penolakan. Itu. Kenapa kita sebut kotak kosong itu? Supaya kita cegah jangan sampai memang cuma ada satu. Cuma ada tunggal gitu. Jadi sebetulnya pasangan tunggal ini mau tanda kutip ya diremehkan posisinya dengan menghadapkan dengan kotak kosong. Malah sekarang mereka lebih merasa nyaman kalau dia melawan kotak kosong. Bang Mardhani juga mungkin temuan-temuan ini daerah termasuk juga isunya ini yang juga terdengar adalah PKS kemudian itu juga yang terjadi saat di Jakarta ditawari sesuatu termasuk juga ada hubungannya dengan bagaimana nanti bergabung dengan kabinet di pemerintahan berikutnya sehingga akhirnya mengusung calon yang ada sekarang begitu yaitu RK dan juga Suswono. Kalau PKS karena dari awal kita ingin maju kader dan melihat popularitas elektabilitas diambil posisi wakil kepada Mas Anies ditawarkan Ustadz Soebul Iman tapi sampai waktu yang kita harapkan bisa segera terbentuk belum terbentuk Kim mengusulkan mau nggak ke sini tawarannya menarik Kang RK juga kan kepala daerah berprestasi dan PKS melihat ini bisa membawa Jakarta juga berprestasi, maka diambil opsi itu. Jadi buat PKS dengan Mas Anies bagus, dengan Ridwan Kamil bagus, tetapi yang saat itu datang proposalnya memang proposal yang Ridwan Kamil lebih cepat. Baik, Pak Idam sebenarnya ada tidak aturan-aturan yang mengatur seperti ini termasuk juga penggunaan money politik di fase-fase awal apalagi tadi sudah sempat saya katakan di awal banyak isu berkembang harus mengeluarkan duit yang begitu besar untuk bisa mendapatkan tiket rekomendasi dari partai-partai Pak Idam.
Undang-Undang Pilkada mengatur secara jelas tentang larangan penerimaan imbalan dalam proses pencalonan oleh partai politik atau yang disebut dengan istilah kandidasi buying. Hal ini diatur di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Kemudian di dalam pasal 187B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu dijelaskan tentang sanksi pidananya mulai dari 36 bulan sampai dengan 72 bulan atau denda 300 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi sanksinya sangat jelas sebenarnya, dan tentunya hal ini merupakan kewenangan atributif dari Bawaslu ya, karena memang Undang-Undang Pilkada memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Kami percaya rekan-rekan Bawaslu itu juga melakukan pengawasan terhadap proses kandidasi ini, dan sampai saat ini memang belum ada ya yang sekiranya memasuki proses penanganan hukum, dan ya kami yakin partai politik juga dapat mengetahui tentang norma-norma tersebut karena memang undang-undang pilkada diproses di DPR dan yang membuat juga para legislator. Baik, kita akan jeda sejenak. Nanti setelah jeda kita juga akan bahas mengenai bagaimana kelanjutannya jika ternyata kota kosong yang menang dalam pilkada-pilkada daerah. Sudah ada kajian dari KPU. Bang Mardhani nanti bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.